Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Mukminah dari Program Studi Pendidikan Dasar kelas Denpasar UPBJJ UT Samarinda. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan dari diskusi 6 mata pelajaran studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Berikut adalah penjelasan. Soal yang pertama, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Baik, jawaban yang pertama, kita sebagai guru memiliki peran tidak hanya sebatas pada pengajaran materi pembelajaran saja, tapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai positif sejak dini. Nah, di sini ada beberapa strategi-strategi konkret yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif dan mendukung kesetaraan. Di antaranya, yang pertama, menyusun kurikulum dan materi pembelajaran yang tanggap gender. Nah, di dalam pembelajaran ini seperti revisi buku teks dan materi. Nah, di dalam sini pastikan materi pembelajaran dan buku teks yang digunakan tidak mengandung stereotip gender. Misalnya di dalam pembahasan, ketika membahas tokoh sejarah atau cerita rakyat, sisipkan narasi yang menonjolkan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Yang kedua, inklusi kisah inspiratif. Di sini memperkenalkan peserta didik pada tokoh-tokoh inspiratif dari kedua gender. Misalnya, cerita tentang pahlawan nasional, inovator, atau tokoh budaya yang menunjukkan bahwa keberhasilan tak terbatas pada satu gender saja. Terus selanjutnya, pengembangan media augmentatif. Nah, di sini memanfaatkan sumber belajar digital yang menyediakan konten interaktif dan mendukung inklusivitas seperti video atau modul yang menampilkan peran serta kontribusi. Strategi selanjutnya yaitu menerapkan pendekatan inklusif dan partisipatif. Nah, dalam pembentukan pembelajaran inklusif dan partisipatif ini biasanya mengatur kelompok yang dinamis. Nah, di dalam kelompok atau proyek kelas, di sini kita perlu membentuk kelompok yang beragam tanpa memandang gender. Tugas yang diberikan berdasarkan minat dan kemampuan untuk mendorong kolaborasi dan saling menghargai. Kemudian ada juga metode diskusi dan role play. Nah, adakan sesi diskusi serta role play di mana siswa dapat mengidentifikasi dan mengoreksi pernyataan stereotipikal sehingga mereka belajar untuk berkomunikasi dengan bahasa inklusif. Selanjutnya, adakan kegiatan refleksi. Menggunakan kegiatan refleksi di dalam kelas atau jurnal harian untuk membahas pengalaman sehari-hari terkait peran gender dan bagaimana mereka dapat mengatasi diskriminasi. Nah, ini juga penting untuk memberikan ruang bagi siswa untuk menyuarakan pandangannya dan belajar dari pengalaman masing-masing. Strategi yang ketiga yaitu menggunakan bahasa dan komunikasi inklusif seperti penyesuaian bahasa sehari-hari. Nah, kita harus memperhatikan untuk memberikan instruksi dan komunikasi di dalam kelas. Kita harus menghindari kata-kata yang bisa menguatkan stereotip dan memberikan contoh penggunaan bahasa yang netral serta inklusif. Dan juga diskusi kritis atas istilah. Nah, ajarkan peserta didik untuk mengenali istilah-istilah yang diskriminatif
dan bersama-sama mencari alternatif yang lebih positif. Hal ini dapat mengasah kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan menghargai keberagaman. Strategi yang selanjutnya yaitu pemantauan evaluasi dan intervensi lingkungan kelas. Nah, di sini kita harus mengobservasi aktif dengan cara melakukan pengamatan secara berkala terhadap interaksi siswa, identifikasi potensi diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan gender, kemudian lakukan intervensi dengan pendekatan edukatif, kemudian memberikan feedback terbuka. Nah, menciptakan ruang dialog di kelas, pokoknya intinya di mana saja anak-anak ini bisa merasa nyaman intinya untuk menyampaikan pengalaman atau ketidaknyamanan mereka yang sedang dirasakan. Kemudian pertemuan rutin dengan orang tua juga dapat membantu mengidentifikasi atau mengatasi kasus-kasus diskriminasi secara bersama-sama. Kemudian kita harus menangani konflik dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang responsif dan berbasis empati sehingga setiap siswa itu bisa merasa didengar atau biasa merasa dihargai. Yang kemudian yang terakhir nih, kolaborasi dengan komunitas, sekolah, dan orang tua. Nah, kita itu harus mensosialisasikan nilai-nilai inklusif dengan melibatkan orang tua dan staf sekolah dalam workshop atau pertemuan yang membahas pentingnya kesetaraan gender. Ini juga bisa membantu memperluas pemahaman bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tugas guru tapi juga tanggung jawab bersama. Kemudian kita juga harus mengadakan program kemitraan. Nah, ini tuh tujuannya untuk membangun kerjasama dengan komunitas lokal yang memiliki program pendukung kesetaraan gender. Kegiatan bersama-sama seperti seminar, kampanye nilai-nilai inklusif agar dapat memperkuat pesan-pesan yang disampaikan di kelas. Nah, dari pemaparan saya yang sudah saya sampaikan, ini juga menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 dengan menyebutkan strategi konkret yang dapat saya terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati dan perbedaan dan merangkul keberagaman dalam konteks pendidikan dasar. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya. Baik, ada 3 tantangan utama dan solusi dalam kesetaraan gender ini. Nah, yang pertama, resistensi sosial dan kultural. Ada beberapa tantangan perubahan paradigma gender dapat ditemui resistensinya, baik dari orang tua, siswa maupun rekan guru yang mungkin masih terikat pada stereotip tradisional. Nah, solusinya dengan melakukan pendekatan secara edukatif melalui workshop atau diskusi terbuka. Nah, kita bisa melihat bukti yang nyata mengenai manfaat inklusivitas pada perkembangan akademik sosial siswa. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Nah, di sini tantangan besarnya tidak semua sekolah memiliki akses ke materi pembelajaran atau pelatihan yang memadai mengenai isu gender. Solusinya, guru dapat mengembangkan bahan ajar sendiri secara kreatif atau mencari sumber digital gratis yang mendukung konsep kesetaraan gender. Kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau dinas pendidikan juga menjadi alternatif untuk mendapat dukungan dan materi pelatihan. Kemudian yang terakhir, bias internal yang tidak kita sadari. Nah, biasanya guru itu sendiri yang mungkin membawa bias terselubung yang mempengaruhi cara mengajarnya. Solusinya
Guru dapat mengikuti pelatihan profesional dan refleksi diri secara berkala guna mengidentifikasi serta mengoreksi bias pribadi, menerapkan evaluasi diri atau muhasabah diri, dan meminta feedback dari rekan sejawat juga dapat memperkuat proses pembelajaran dan peningkatan kualitas ajar. Demikian tanggapan diskusi 6 yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.